membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya Dewa Tindalfa dan juga rekan saya akan mempresentasikan tentang spiritualitas Islam. Tapi sebelum itu kita akan membacakan surat Al-Baqarah 30 ayat 284 sampai 286. Spiritualitas itu diambil dari kata spirit dalam bahasa Inggris yang artinya semangat, kuat, sukma, jawa hidup atau semangat, yang senada dengan kata sai dalam bahasa Yunani dan atman dalam bahasa Sanskerta. Sedangkan menurut Al-Ghazali, spiritualitas Islam ialah ta'ziyah al-nafs, yang merupakan konsep pembinaan mental, spiritual, dan pembentukan jiwa dengan nilai-nilai Islam. Dalam tatanan praktis, spiritualitas berasal dari ajaran dan tradisi agama. Agama yang diyakini memiliki ajaran spiritual yang
Dan jika hati tidak rusak, maka rusak pula yang lainnya. Baiknya hati itu jangan memiliki rasa takut, rasa cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dalam niat. Nah, rusaknya hati ini karena terjerumus dari maksiat ataupun keharaman. Selanjutnya di sini ada surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, di mana di sini memiliki kandungan yaitu betapa pentingnya kita berpikir atau mengingat tentang kandungan dan kuasa Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha berilah kami dari siksa neraka. Nah, maksud dari ayat Al-Imran ini yaitu Allah tidak menciptakan semuanya dengan sia-sia, tanpa memiliki hikmah, tujuan, dan juga manfaat. Nah, selain itu juga manusia diberi anugerah berupa akal yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya, termasuk untuk bertafakkur dan juga mengingat Allah melalui segala ciptaannya. Dengan mengenal segala ciptaannya yang begitu luar biasa, maka setiap muslim tentunya akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedua ayat ini juga bertujuan untuk menyadarkan manusia betapa hebat kuasa Allah, sekaligus mengajak manusia untuk mempertebal keimanan sebagai seorang hamba. Dari penjelasan hadis dan ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa spiritualitas itu diarahkan kepada penghayat. Spiritualitas tidak hanya memperhatikan apakah hidup berharga, namun juga fokus pada mengapa hidup itu berharga. Menjadi spiritual berarti memiliki ikatan lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi spiritualitas seseorang. Yang pertama itu di tahap perkembangan. Di tahap perkembangan ini yaitu mempengaruhi proses pengembangan potensi dan keyakinan seseorang terhadap Tuhannya. Dan ada sebuah hadis di mana para nabi memberikan pengajaran kepada manusia sesuai dengan tingkat kebijakannya masing-masing. Yang artinya kami para nabi berkomunikasi dengan manusia sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka. Yang kedua itu ada aspek keluarga, di mana ini merupakan aspek utama karena lingkungan terdekat dari kita itu adalah keluarga yang merupakan cerminan kualitas dari hidup seseorang. Di sini juga ada hadis. Hadis pertama yang terkait dengan faktor keluarga yang pertama ada sebuah hadis yang dimana Rasulullah SAW bersabda, artinya berbuat baiklah kamu terhadap ibu dan bapakmu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik terhadapmu. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian hadis yang kedua yang artinya ajarilah anak-anak, beri kemudahan dengan teknologi dan jangan bersulit, beri motivasi dan jangan kalian beri beban yang melampaui batas. Jika salah satu dari kalian sedang marah, maka diamlah. Nah, jadi di faktor keluarga ini itu peran orang tua sangat penting ya, karena untuk sebagai suatu contoh bagi
aktivitas fisiknya atau tindakan sehari-hari agar selalu berjalan sesuai dengan syariat Allah. Dalam Quran surat As-Sajdah ayat 15 sampai dengan 17, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bunyinya, Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa yastabhu bi rabbihim wa hum la yastakbirun. Fatajafa junubuhum 'anil madajiji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, maka mereka menunduk, sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedangkan mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya ada aspek-aspek spiritualitas. Yang pertama itu penjagaan rohani. Dan ini sebagaimana diinginkan oleh orang tua dan para guru, disertai dengan merayakan kekuatan komunikasi dan persiapan alami. Jadi penjagaan rohani itu bisa dilakukan oleh orang tua dan juga guru ya pertama. Selanjutnya pembentukan spiritual. Pembentukan spiritual ini merupakan penguatan iman dan akidah di dalam diri atau jiwa, yaitu dengan mempertahankan dan memakai nilai-nilai spiritual mereka, serta untuk meluaskan kesadaran yang ada di dalam diri. Selanjutnya ada penyembuhan spiritual, di mana ini merupakan suatu cara dalam menolong anak-anak yang salah dan terlanjur sesat untuk kembali kepada keimanan yang benar dan akidah yang lurus. Peran spiritualitas Islam dalam kehidupan yaitu dengan memahami, menghayati pesan mental spiritualnya, yakni aspek kerohanian, spiritual, kesadaran batinnya, yaitu kemampuan melihat dengan mata batin atau hati nurani tentang ayat-ayat Allah, bukti kekuasaan dan kasih sayangnya, bisikan nilai-nilai pancaran taufik, hidayah dan cahayanya, karunia yang diberikannya, kesadaran akan kembali kepadanya, menjalani kehidupan di alam kubur dan pertanggungjawaban di akhirat. Melalui kesadaran mental, spiritual, dan nilai dasar keimanan, diharapkan memunculkan sikap jujur, amanah, selalu mengerjakan kebaikan, ikhlas, syukur, ridha, tawakal, qanaah, suka menolong, berbaik sangka, ramah pada lingkungan, kerja keras dalam kebaikan dan sebagainya. Ibadah ritual seperti sholat, puasa, kurban, haji dan sebagainya juga mampu melahirkan nilai-nilai mental spiritual ini. Kemudian dari penjelasan mengenai spiritualitas Islam, ada yang ingin ditanyakan? Jadi kenapa si spiritualitas itu harus ada di dalam diri per individu itu karena kita bisa tahu nih peran dari spiritualitas tersendiri
berinteraksi parah, lalu minta bantuan kepada orang dewasa atau minta bantuan ke orang yang paham agama, misalnya kayak Islam. Anak yang bermasalahnya ini dibawa Ustaz supaya dia bisa diselamatkan, kayak dikasih keterangan dan istilahnya kayak misalnya kalau perbuatan itu nggak baik untuk dijalani atau untuk dilakukan, terutama dalam agama Islam. Udah jelas-jelas hukuman dan apa sih hukumnya tuh haram gitu. Jelas-jelas hukumnya haram. Kalau dia nggak bisa tahu, jadi sebenarnya kan ada sebuah masalah kan dari dalamnya. Interaksi sama dirinya gitu, kenapa kayak kenapa kok udah dinasihatin kok nggak ada yang masuk, kok nggak bisa diterima gitu sama dirinya. Berarti harus ada pendekatan lebih lagi gitu sama Allah SWT. Mungkin aja dia harus banyak istighfar, berpikir, ditingkatin lagi badannya, akhirnya melakukan suatu kegiatan rutin. Tidak dia rutin, dia jadi terbiasa lagi dan balik ke pembenaran. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada. Silakan. Langsung ya. Mau nanya tentang spiritualitas Islam ya. Spiritualitas Islam kan ini ya. Langsung aja deh tanya. Apa yang Anda ketahui tentang tazkiyah, yaitu konsep penyucian jiwa dalam Islam? Itu kan salah satu kandungan dari spiritualitas Islam. Tazkiyah ya. Tazkiyah. Mohon dijelaskan. Apa? Nanti Google aja. Maksudnya tazkiyah dalam spiritualitas Islam, ya, bukan Maksudnya kayak lebih kayak gimana gitu? Ya, gimana? Ya, Rasanya. kayak gimana konsep penyucian jiwa dalam spiritualitas Islam? Jiwa-jiwa yang sakit agar menjadi sehat kembali melalui terapi psikistik. Tazkiyah al-nafs ini sebuah proses pensucian dari ruh yang jelek dari dalam diri seseorang menuju kebaikan dan ruh yang lebih baik dengan mengikuti dan mempraktikkan prinsip hukum Islam syariah. Kalau menurut Al-Ghazali itu mengungkapkan bahwasanya hati bagaikan sebuah kaca dan yang menjadikan hati menjadi buram adalah syahwat badan. Oleh karena itu, melakukan ketaatan kepada Allah dan memalingkan diri dari tuntutan syahwat adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan hati dan membersihkan
itu adalah membersihkan diri dari sikap dan sifat yang mengikuti dorongan nafsu yang membawa kepada dosa. Yang pertamanya itu yaitu dengan cara bertaubat. Menurut Imam Ghazali, taubat adalah pengertian yang tersusun dari 3 hal, yaitu ilmu, hal, dan amal. Taubat bagi Imam Ghazali merupakan tangga pertama yang harus ditempuh seseorang dalam proses penyucian diri atau proses tahari. Yang kedua ada tahari, yaitu pembersihan kembali jiwa yang bersih dengan sifat-sifat terpuji, kebiasaan jelek yang telah ditinggalkan diganti dengan kebiasaan baik melalui wasiat yang berkesinambungan, sehingga terciptanya kepribadian yang membiasakan akhlakul karimah. Tahari dapat diartikan membekali, membiasakan, dan menghiasi diri dalam berbagai perbuatan baik dan positif. Dapat dilakukan dengan meningkatkan ilmu, iman, takwa, ibadah, zikir, doa, tilawah, tadabbur Al-Quran, dan lain sebagainya. Sehingga kelak sifat tersebut menjadi kebiasaan dari akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang terakhir yaitu tajalli. Dari serangkaian tahari dan tahari tadi, diharapkan jiwa manusia ini terbebas dari nafsu sehingga terhindar dari perbuatan keji. Tajalli ini merupakan kondisi di mana tersingkapnya tabir antara manusia dengan Allah. Jadi jika manusia sudah pada tahap